Cara menang dari kompetisi sebenarnya sederhana, walaupun nggak mudah untuk dilakukan. Yang pertama, perhatikan yang orang lain abaikan. 2, lakukan hal yang orang lain nggak mampu untuk lakukan. Yang ketiga, tuntaskan hal yang orang lain rasa merepotkan. Selamat datang di Rajut Asa. Video ini harus ditonton untuk kamu yang usaha makanan, terutama seperti sambal, bumbu siap saji, atau bumbu-bumbuan yang lain. Tonton video kami kemarin sebelum menonton video ini. Salah satu masalah paling utama pada UMKM adalah standarisasi. Let's say kamu bikin sambal 10 toples, lalu mendadak laris, ada order 10.000 toples. Bisa nggak sih rasanya sama enaknya dengan kalau kamu bikin 10 toples? Lalu kamu mendadak masuk angin, nggak bisa kerja, minta tolong adik masakin sambalmu. Rasanya tuh masih bisa sama nggak? Standarisasi, ini langkah fundamental yang kelihatannya kecil, tapi justru menjadi kunci awal kesuksesan Changyong dengan Haidilao-nya. Yang pertama, standarisasi produk. Di saat awal pengembangan produknya, Chang yang nggak bisa masak itu jungkir balik cari resep, lalu mencatat dan menjadikan satu resep standar, supaya dia bisa memastikan rasa dari bumbunya tadi konsisten. Saat dia ingin membuka banyak gerai, dia tinggal produksi bumbu pakai resep tadi dalam jumlah besar. Rasanya pasti akan sama. Hari ini untuk menjaga mutu dan cita rasa, Haidilao membangun sentral logistik yang memproduksi bumbu dan mendistribusikannya kepada jaringan restorannya. Nah sekarang ya, bumbu sudah punya kan? Dia produksi banyak banget hanya untuk restorannya. Lantas Chang mikir, kalau bumbu ini aku bungkus jadi menarik, bisa dong aku jual di supermarket. Mana tahu ada orang yang kepingin masak sendiri di rumah. Dari sentral logistik yang sama, Chang kemudian menciptakan packaging untuk bumbu tadi dijual massal di supermarket. Sekarang bumbu udah ada, bikin mie instan yuk. Tinggal tambahin mie, jadikan produk baru lagi. Kuncinya, standarisasi resep. Ngomong soal produk, Haidilao merasa produk mereka ini bukan hanya makanan aja, tapi juga menyentuh experience pelanggan. Jadi pengalaman pelanggan waktu antri, waktu pesan, waktu bayar, waktu pulang, semuanya itu adalah produk yang dia jual. Ini sebabnya Chang terus mengadakan semacam sayembara untuk stafnya dalam mendatangkan ide-ide kreatif dan inovatif. Mulai dari tarian bikin mie, manicure pedicure waktu antri, sistem pesanan otomatis pakai tablet, sampai layanan masak di rumah pelanggan, bahkan sampai pelayanan restoran dengan robot, semua dia lakukan. Gimana cara dia melakukan ini? Ini poin yang kedua, standarisasi proses. Haidilao menerapkan standarisasi pemrosesan produk makanannya, seperti berapa menit waktu masak agar mie atau sayurnya matangnya pas, berapa panas kompornya, berapa tebal pancinya, semua distandarisasi. Kemasan produk dan cara pengiriman juga didesain sejak awal. Gimana ya caranya? Kalau aku jual makanan dikirim Gojek, lantas sampai di rumah customer tampangnya masih cakep makanannya. Proses pelayanan. Restoran Haidilao memperhatikan hal-hal yang kecil tapi berdampak. Setiap pelanggan yang datang akan diberikan celemek, tisu basah, lemari untuk menaruh barang bawaan, hingga plastik untuk membungkus kacamata. Kenapa? Karena di saat makan hotpot alias suki tadi, kacamata kan gampang ngembun. Kalau dilepas, rawan terciprat dan berminyak. Ini semua dicatat dan dijadikan prosedur terstandarisasi oleh Chang di semua restorannya di seluruh dunia. Lalu gimana eksekusinya untuk bisa dipraktekkan di semua restorannya? Ini poin yang ketiga. Ketiga, standarisasi pengembangan SDM. Sumber daya manusia menjadi elemen utama dalam bisnis. Calon pegawai mendapatkan modul training untuk 45 posisi yang ada di setiap restoran. Dari kebersihan, masak, sampai pelayanan pelanggan. Semuanya harus dipahami dan dikuasai setiap karyawan. Tujuannya itu jelas. Jika satu lini pekerjaan terganggu, lini lainnya dengan cepat bisa mengambil alih karena sudah menguasai bentuk dan jenis pekerjaan yang berbeda. Selain itu, sebelum seorang pekerja mau jadi manajer, dia harus pernah menjalani semua pekerjaan tadi. Jadi waktu jadi pimpinan, dia akan jelas tahu masalah di lapangan. Ini masalah yang sering terjadi di bisnis kita. Kita nggak mau tahu urusan yang lain yang di luar pekerjaan yang kita sukai. Koki, ya masak aja. Ngapain ngerti kebersihan? Koki kok mikir packaging? Itu kan urusan desainer. Ini pemikiran yang salah kaprah. Kembali ingat poin pertama tadi. Mau menang dalam persaingan bisnis? Pertama, perhatikan yang orang lain abaikan. Kedua, lakukan hal yang orang lain nggak mampu lakukan. Ketiga, tuntaskan hal yang dirasa orang lain merepotkan. Itu tadi cara Chang merubah nasibnya dari tukang las jadi manusia 207 triliun. Jadi, jangan takut repot ya. Jangan takut mikir detail. Selamat merajut asa. Hai Prajut, temukan Rajut Asa juga di Facebook, Instagram, dan YouTube. Sampai ketemu lagi para Prajut. See you!